Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sarah, halo Maria, halo Zaki, halo yang lain-lainnya ya. Mudah-mudahan kalian sehat, menjaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena yang corona itu masih banyak nak di Jakarta ya, masih zona merah. Nah, ini memang nggak kelihatan seperti goib, tapi yakin adanya karena setiap hari korban terus berjatuhan ya. Mudah-mudahan kita membantu para tenaga medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara kita tetap di rumah aja supaya tidak menyebar terlalu banyak di tenaga medis kesulitan. Oke anak-anak, sekarang kamu boleh tutup lagi untuk menghemat kuota. Bapak ingin mengklarifikasi tentang sil quiz ya. Bapak harap lain kali nanti kamu menjawabnya sekali aja. Nggak dikasih waktu gitu loh, nggak dikasih waktu 30 menit kuisnya nutup, enggak, maksudnya jangan 2 kali, karena 2 kali nanti konsekuensinya Bapak akan mengambil nilai tengah. Nah, mari kita cek siapa yang menjawab kuis lebih dari 1 kali. Ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama ini nih, Gisal tuh menjawab 2 kali. Jadi mengerjakannya 2 kali, jangan banyak-banyak, sekali aja ya. Terus yang kedua ini ada Angga, itu dia mengerjakan 4 kali. Nggak tahu Angga tuh kelas berapa ya. Angga 4 kali tuh mengerjakan kuis. IPA 1 dia, Pak. Oh iya. Terus lagi Aluh mengerjakan 2 kali. Jadi terdata nak. Jadi terus ini Raisa, rajin banget tuh sampai 6 kali tuh ya. Jadi cukup sekali aja. Kamu buka aja itu apa namanya? Bisa googling, bisa buka buku, bisa tanya sama emak, sama Wak, sama teteh, AA, semuanya tanya aja, nggak apa-apa ya, tanyain. Nggak dibatasi waktunya, dari jam 7 biasanya sampai jam 12 itu cukup banyak waktunya. Yang penting yang kamu jawab itu merasa benar-benar dan ditulis caranya di buku atau alasannya ya. Itu ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 orang yang lebih dari 1 kali. Jadi kalau 59 jadi nggak nyampe 50 itu anak yang terdata. Sebagai produk fisika berperan. Nah, yang seperti ini kelihatannya sudah 60% benar jawabannya ya. Ini contoh fisika sebagai produk. Yang berikut ini yang bukan. Nah, berarti mungkin nih Bapak sih berprasangkanya, kenapa dia jawab radio, menjawab game aplikasi, sepeda, makanan cepat saji? Karena bukunya nggak kebaca kayaknya. Langsung aja, ini contoh fisika sebagai produk, jebret aja isinya radio. Karena terlalu cepat-cepat, jadi jangan sampai terburu-buru ya, nggak usah terburu-buru lah. Karena voice itu bukan untuk nilai semata, tapi kamu juga untuk belajar gitu ya, untuk belajar. Yang bukan merupakan langkah pembelajaran saintifik yang 5M itu ya. Ini juga yang menjawab benar 47%, yang lainnya mencoba ini sampai 28%, ini keliru ya. Ya 5M itu kemarin kan sudah diminta dicatat ya, kalau nggak salah, coba tengok lagi videonya. Nanya, kemudian mengamati, mencoba, mengasosiasi, dan terakhir mengomunikasikan ya, mengomunikasikan. Yang bukan merupakan langkah pelajari adalah menulis gitu ya. Kemudian berikutnya, kegiatan mengumpulkan informasi, melakukan observasi, dan seterusnya bandingan teori merupakan kegiatan metode ilmiah. Ini 40% berjawab. Jadi yang benar adalah pengujian hipotesis ya. Lalu berikutnya ini 56% benar. Kegiatan mencari frekuensi untuk memberi jawaban sementara berdasarkan teori merupakan kegiatan menerima apa? Menyusun hipotesis. Jadi kalau usaha mengumpulkan data, kemudian mengambil kesimpulan, membuat grafik, itu menguji hipotesis ya.
Kalau ini menyusun hipotesis, mengumpulkan teori-teorinya. Kemudian kegiatan mencari hubungan antara data informasi satu dengan data informasi lainnya hingga membuat keputusan adalah sebagian dari rangka pembelajaran saintifik. Itu apa? Iya, mengasosiasi. Ya, mengasosiasi itu membuat tabel, membuat grafik, dan seterusnya. Kegiatan melalui bertanya, mendengar, merasa, membaca, darinya merupakan langkah kegiatan design thinking. Nah, jadi design thinking, sekali lagi kamu tiga hal penting ya selain metode ilmiah, dua hal penting selain metode ilmiah, itu adalah design thinking dan design proses. Ini nanti kamu akan banyak digunakan di fisika, karena nanti di fisika itu akan melaksanakan project STEM. Project STEM ya. STEAM. Makanya di grup Telegram Bapak tulis kamu itu STEM. Nah, supaya kamu sudah mengenali, nanti itu tidak ada yang nanya ya sama Bapak, Pak STEM apa sih Pak? Nah, kenapa dikasih nama STEM? Dan diam mbak itu, nggak ada yang nanya. Kalau ada tanya, Bapak jawab itu STEM itu singkatan dari S-nya science, nah ya. S-nya science, T-nya teknologi, ya, teknologi, E-nya engineering, science, teknologi, engineering, A-nya itu art, seni, M-nya matematik. Jadi STEM itu adalah sebuah kegiatan project untuk membuat sesuatu yang menimbang atau mengambil keilmuan yang berbeda-beda, yaitu ada keilmuan sains jika masuk di dalamnya, salah satu sains ya. Di biologi juga nanti bisa masuk sains juga, biologi, kimia, kemudian geografi. Kalau kamu belajar geografi itu semua sains ya, STEM, science, teknologi, engineering, art, and mathematics ya. Kemudian ini yang disebut kumpulan tadi disebut dengan empathize ya, empathize. Informasi tentang alat dan bahan dalam praktikum fisika. Yang termasuk kelompok alat adalah, nah ini hampir semua menjawab betul. Kemudian ini yang berikutnya, ya hampir semuanya betul, 86% ini menjawab benar tentang lambang pada safety lab ya, keselamatan kerja lab. Kemudian manfaat protokol keselamatan laboratorium antara lain kecuali, ini juga 49%, tapi sayangnya banyak juga 45% yang menjawab untuk menjaga nama baik guru dan sekolah. Jadi protokol keselamatan kerja itu juga untuk menjaga nama guru, maksudnya guru yang bersangkutan, guru fisika, guru IPA, guru ya yang ada di lab itu ya. Karena apa? Karena kalau anak-anaknya tidak memperhatikan keselamatan kerja, kemudian terjadi kecelakaan kerja, berarti itu tanggung jawab guru, tanggung jawab laboran, tanggung jawab kepala laboratorium, bahwa ada keteledoran, ada kelalaian di situ. Jadi betul harusnya. Nah, memberi gagasan untuk mencoba. Nah, tidak bisa. Lab itu nggak bisa coba-coba. Nanti kan keselamatan kerjanya juga harus, misalnya bahan mudah meledak, bahan mudah terbakar, bebas begitu aja, nak ya. Atau bahan menggunakan tenaga listrik, atau itu nanti tiba-tiba kesetrum, nanti gimana ya. Kemudian dalam membuat rumusan kesimpulan perlu diperhatikan variabel bebas, variabel terikat, variabel terkontrol, dan hubungan yang ditunjukkan grafik hasil pengolahan data. Pernyataan yang tidak benar berikut ini adalah, nah ini yang menjawab benar hanya 23%. Ya, yang tidak benar, ini yang tidak benar ya. Jadi sumbu X adalah variabel bebas. Jadi nanti Bapak akan banyak diskusikan nanti di kegiatan KD berikutnya ini, setelah ini hakikat fisika itu nanti ke pengukuran ya. Jadi yang sumbu X adalah variabel bebas benar. Sumbu Y adalah variabel terikat benar. Variabel bebas sebagai penyebab yang kita ubah-ubah ukurannya ya benar. Kemudian variabel terikat adalah akibat yang muncul dari perubahan perlakuan. Jadi misalnya begini ya nak, kalau ada penelitian tentang tingkat kemacetan.
kemacetan lalu lintas ya. Seorang meneliti itu hubungan pengaruh kepadatan penduduk dengan kemacetan ya, harus diuji itu ya. Nah, ketika peneliti melakukan penelitian mendata, ada yang daerah Kebayoran Lama kepadatannya sekian, kepadatan penduduknya sekian, kemudian misalnya di daerah Depok penduduk rata-rata sekian dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan variabel bebas sebagai dugaan sementara sebagai penyebabnya. Akibatnya itu makin macet gitu. Apakah ada hubungannya gitu antara tingkat kepadatan penduduk dengan kemacetan ya? Ini kan harus berdugaan. Jadi seorang peneliti itu harus tahu mana variabel bebas, variabel. Terus kapan ini dilaksanakan? Kapan dilaksanakan? Mungkin dilaksanakan pada saat hari libur sekolah. Nah, waktu yang ditetapkan itu tidak pada semua waktu gitu ya, tidak semua, tapi ditetapkan pada saat libur sekolah dan jam kerja. Nah, itu disebut dengan variabel terkontrol. Jadi yang ditetapkan tidak boleh berubah atau tidak boleh ganti, itu namanya variabel terkontrol. Yang kita teliti sebagai penyebab itu disebut dengan variabel bebas. Nah, akibatnya, yang menjadi akibatnya itu disebut dengan variabel terikat. Nanti kalau di data, variabel bebasnya harus ada di sebelah kiri sumbu X gitu. Maksudnya di tabel. Tabel itu kan ada kolom nomor, biasanya dulu nomor, kemudian data, dan seterusnya. Kolom-kolomnya itu data. Nah, data-data sebelah kiri dan seterusnya. Yang paling kiri itu sumbu X. Dan yang paling terakhir, paling kanan itu adalah sumbu Y. Ya, sumbu Y. Oke. Kemudian, nah, variabel terkontrol merupakan konstanta sesuai teori. Variabel terkontrol merupakan konstanta sesuai teori. Bukan ini ya. Ini kan yang tidak benar. Nah, variabel terkontrol itu merupakan data yang tidak boleh diubah, bukan ya, bukan konstan. Oke. Terakhir ini, berikut ini langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Langkah yang tidak benar adalah variabel terkontrol ada di kolom tengah. Tadi Bapak sudah singgung ya. Variabel terkontrol tidak ada di kolom tabel tapi di luar. Jadi yang paling kiri itu variabel bebas. Nah, yang paling kanan kalau di tabel itu variabel terikat. Variabel terkontrol di mana diletakkannya? Di luar tabel. Nah, luar tabel. Nah, yang lainnya benar, harus berurutan dari kecil ke besar, betul. Menggunakan alat ukur yang tetap. Ya, tidak boleh ganti-ganti. Misalnya timbangan. Kalau kita nimbang sampai berapa kali, timbangannya nggak boleh diganti. Ya. Oke, anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, ya mungkin ada yang mau konfirmasi atau mau menanyakan tentang kuis ya. Tentang pengukuran ya, KD-nya adalah menerapkan prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Jadi pengukuran. Jadi kalau kita tatap muka langsung, ini mungkin lebih lengkap ya. Tapi karena kita terbatas oleh jarak jauh begini, Bapak kira ada beberapa yang mungkin bisa dibelajarkan sendiri begitu. Terus yang titik 2-nya menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu pendidikan ya. Kurang lebih beberapa hal saja ya anak-anak. Jadi ketika kamu mengukur, sekarang Bapak ada punya gambar ini, coba. Nah, yang kelihatan gambarnya, halo? Bisa. Ya. Itu ada gambar kiri, ada gambar tengah, gambar kanan. Yang gambar kiri gambar apa ya? Kamera ya? Gitu. Ukur ini Pak, jarak jauh Pak. Betul, ukur jarak jauh. Misalnya ngukur lapangan golf kan jauh banget itu dari gunung ke gunung kan? Iya, betul. Jarak. Iya, luas
luas tanah biasanya ya, jalan tol kayak gitu. Yang tengah gambar apa? Tensi. Oh iya, mengukur tensi. Tensi darah. Iya. Yang kanan Berat badan. Timbangan. Berat badan. oh iya, berat badan. Ya, ini ibu-ibu hamil itu ditimbang berat badan sampai 100 kilo ya. Sampai 100 kilogram. Berat banget itu. Oke. Berikutnya. Ini apa di bawah tuh? Kiloan. Timbangan juga. Gimana? Apa bedanya? Samanya sama-sama timbangan kan? Apa bedanya? Iya. Fungsinya beda, Pak. Fungsinya. Fungsinya beda. Bedanya gimana? Bisa jelasin? Ya kan kalau timbangan badan itu khusus buat nimbang badan. Nah, itu ada timbangan buah, bisa buat nimbang berat buah. Terus itunya juga Pak, maksimal beratnya juga beda Pak. Kan kalau timbangan badan tuh maksimalnya bisa sampai ratusan. Kalau ini cuma sampai puluhan doang Pak. Yang bawah itu. Iya. Sekarang kalau beras sekarung, yang mana yang dipakai? Yang tengah. Yang tengah, Mana? yang tengah. Yang tengah. Oke, iya. Kalau gula 2 kilo, yang mana? Kiri. Yang kiri bisa kan? Bisa. Kiri bisa, kanan bisa. Yang Kanan tengah tuh buat bisa apa nggak? sih? Kanan tuh buat Bisa cuman ribet Pak. Kalau nimbang tuh kan kalau akekah rambutnya ditimbang tuh kan ya? ini. Ya, akekahan. Iya. Yang mana? Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan ya. Jadi jangan akurat. lupa tuh ya, nanti kalau ada saudara kamu gitu rambutnya kan dihabisin tuh, timbang lalu dihargakan emas, disedekahkan gitu kalau mampu ya, sambil dipotong laki-laki 2 ekor kambing, tapi kalau perempuan cukup 1 ekor kambing kalau mampu ya. Apa enggak kan ya, kalau cuma ditimbang katakanlah cuman 1 gram rambutnya, wah dibeli di harga emas. Sekarang emas harganya 1 juta, keluarin 1 juta sedekah. Buat siapa? Buat bantu anak yang kurang mampu, yang pengen sekolah misalnya begitu ya. Coba mana yang bisa dimasukkan ya, bentar ya, ini mana kemana dan kemana masukin. Misalnya ini nih, Aiku 130 itu kemana nak? Menilai gitu. Mana? mengukur. Mengukur ya? Mengukur apa menilai? Apa ya? Ayo kemana nih? Mengukur kan? Mengukur. Mengukur, oke ya sekarang. Terus penduduk 200 juta. Menghitung. Ya. Terus cantik. Menilai. Cantik menilai. Oke ya. 24 butir telur. Menghitung Menghitung apa mengukur? Menghitung. Menghitung ya. Apa? Ayo cewek mana nih kok nggak ada suaranya? Ya udah 150. 100 km per jam kemana nih? Mengukur. Mengukur. Terus tinggi. Menilai. Tinggi. Mengukur. Ukur. Sini. Mengukur ya. Iya, Terus mengukur. kalau satu lagi pintar. Nilai. Nilai. Benar. Betul kan Ini tuh? ada hubungan nggak ini 130 dengan pintar? IQ 130 dengan pintar. Ada nggak hubungannya? Ayo. Atau mungkin Bapak tambahin lagi nih ya, supaya kamu lebih ngerti ya. Ikan 250 gram. Kemana? Mengukur Mengukur ya? Mengukur. Iya. 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 Jadi
tinggi ini masuk mana ke sini? 3 masuk menghitung. Oh, Iya kan mengukur. coba yang lain lagi. Warisan 1,5 M. Wah, Menghitung. Menghitung. menghitung? Menghitung. Hah? Warisan? Ya menghitung. Menghitung ya, warisan menghitung. Gemuk? Menghitung. Gemuk dan menilai sih. Menilai. Oh, Menilai. Tinggal 400. Iya, apa tinggi? Menilai ya. Menilai. Itu menilai ya. Coba. Betul. Ya, ini. Jadi, gimana? Ada yang punya pendapat lain? Halo? Nah, jadi ada istilah menghitung, ada istilah mengukur, ada menilai. Nah, mana yang sering kita lakukan? Jadi seharusnya itu begini, kita itu tidak boleh menilai seseorang tanpa proses sebelumnya. Jadi proses sebelumnya itu harusnya kalau menurut kaidah keilmuan, jadi menilai itu adalah proses paling akhir. Jadi proses paling akhir itu menilai. Nah, seorang itu kalau melakukan kegiatan menilai tanpa proses sebelumnya, itu dianggapnya gegabah, tidak teliti, tidak saintifik gitu ya, tidak saintifik dan tidak valid gitu. Nah, ini Bapak ulang lagi. Jadi seharusnya orang itu boleh menilai, tetapi melalui proses sebelumnya. Jadi proses yang pertama dilakukan itu adalah mengukur. Jadi lalu bagaimana cara? Makanya ketika orang mengatakan, oh ini pintar ya boleh, tapi jangan tiba-tiba begitu, jangan tiba-tiba mengatakan ini pintar, ini kurang pintar dan sebagainya. Sebelum kita mengetahui data yang sebelumnya. Nah, di dalam fisika itulah pentingnya mengukur. Jadi proses ilmiah itu ketika melakukan observasi, makanya mengukur dulu begitu. Nah, mengukur untuk menguji hipotesis, mengamati, mengukur, nanti mengolah. Nah, ketika mengolah itu alat bantu hitung. Apa saja alat bantu hitung? Matematik, kemudian statistik, ya, alat-alat aplikasi dan sebagainya. Nanti setelah selesai akan ketemu tuh grafik, akan ketemu tuh diagram, akan ketemu chart dan sebagainya, sehingga dari istilah baru kita menilai. Menilai itu memberikan predikat. Ya. Pintar itu kan predikat. Gemuk itu predikat, ya, belum tentu mungkin setelah dibandingkan, tapi setelah dibandingkan dengan apa? Dengan pembandingnya. Karena nanti Bapak menjelaskan seperti ini, kalian membuat penjelasannya Bapak tidak menjelaskan apa beda menghitung, mengukur dan menilai, tapi kamu membuat sendiri. Apa sih bedanya menghitung, mengukur, menilai dan seterusnya, ya. Nah, karena saat ini tuntutannya adalah mengukur besaran fisis dengan ketetapan, ketelitian dan sebagainya, kemudian nanti hasilnya itu dinyatakan dengan angka. Jadi setiap hasil mengukur itu hasilnya angka. Tapi setiap hasil menilai hasilnya bukan angka. Jadi menilai itu hasilnya predikat, ya. Makanya ada predikat tinggi, ada predikat pendek misalnya, ada predikat rata-rata misalnya seperti itu. Apa yang bisa kamu lihat dulu sebelum berapa hasilnya, tapi lihat dulu apa bedanya gambar atas sama gambar bawah. Samanya apa, bedanya apa? Yang bawah lebih detail karena ada milimeter. Ya, betul. Yang bawah menggunakan mistar milimeter, sedangkan yang atas menggunakan mistar sentimeter, ya. Kalau penggaris plastik yang sering kamu gunakan itu mistar atas apa mistar bawah? Yang bawah.
Oh, yang bawah, ya. Bahkan pada skala yang awal itu mungkin hanya sampai 4 atau 3 cm, itu ada setengah milinya lagi gitu, lebih detail lagi ya. Nah, sekarang kalau yang atas, mistar apa yang biasanya cuma sentimeter, kagak ada milinya? Mistar apa? Masih ingat nggak pengalaman sehari-hari? Mistar kayu yang ada di sekolah, ini tidak semuanya, sering tidak ada garis milimeternya. Dia hanya garis senti dan garis setengah senti aja. Oke, anak-anak, siapa yang bisa jawab? Bapak akan tulis di sini nih. Bapak akan ditulis di sini. Tolong bisa dibantu berapa untuk yang bawah dan berapa untuk yang atas ya. Kalau menurut saya yang atas 13,75. Kenapa bilang 13 enggak 14? Kan alasannya sama ya. Lewat 13 lewat, 14 belum. Maka kalian bisa menebak ini berapa di sini kan? Ini tuh berapa gitu kan? Itu berapa? Maka jawaban yang benar adalah ini sama ini. Ini salah. Ya. Kemudian yang bawah ini kalau misalnya ini tadi 13,72 ya kalau nggak salah tadi ada mungkin yang ketiga ada 13, misalnya 76 misalnya. Maka yang ini benar semua. Kenapa begitu nak? Kenapa? Karena kalau ini kamu menjawab ini kan ditarik garis ke sini. Ini tarik ke sini. Kalau ada yang bilang ini 13,5, pasti salah yang berempat misalnya Bapak tulis di sini ada yang jawab 13,5 misalnya ya. Ini tentu salah. Kenapa? Karena ketika ini ditarik, ini bukan 5,5-nya ini ya kan? 13,8 juga salah. Tapi kalau ini mau bilang 13,5, mau dibilang 13,6, mau dibilang 13,7, mau dibilang 13,8, itu sah-sah saja. Jadi kalau ada yang menjawab ini misalnya 13,6 misalnya, benar juga. Ada lagi orang yang menjawab 13,8 misalnya. 13,8. Ini juga benar. Kenapa? Karena ada hal yang memang kita menebak gitu ya. Di 13-nya ini sama, semua tidak ada orang yang menjawab bukan 13 karena ini 13, lebih. Nah, sedangkan kalau yang ini dianggap salah karena ini terlalu banyak menebaknya. Mana angka yang salah? Yang ini yang salah. Ini salah. Jadi salahnya itu karena dia 7-nya aja, ini 7, angka 7, ini kan angka yang ditebak. Udah gitu nembak lagi. Jadi di dalam science anak-anak, sah kita itu mengira. Yang tidak sah itu mengira tidak sesuai dengan alat ukur. Jadi ketika alat ukurnya hanya mampu mengukur sentimeter, maka dia boleh mengira sentimeternya, tidak boleh mengira milimeter. Gitu. Tapi ketika alat ukurnya mampu mengukur milimeter, maka dia boleh mengira milimeter, mengira atau menduga milimeternya. 7 aja, misalnya kudus yang lain ini malah salah. Kenapa? Karena matanya tidak digunakan kemampuannya untuk mengira. Karena apa? 13,7 salah justru kalau yang di sini. Karena lebih gitu. 13,8 juga salah karena kurang. Jadi harus ditulislah 13,7 lebihnya berapa? Berapapun lebihnya itu sah. Tapi dalam rentang antara 13,7 sampai 13,7 sampai 13,8. Ya itulah rentangnya gitu ya. Jadi ini bagaimana kaidah mengukur di dalam fisika. Jadi dalam sains semua sama-sama juga. Jadi ketika kamu menggunakan timbangan, ketika kamu menggunakan meteran, ketika kamu menggunakan ampermeter, ketika kamu menggunakan literan dan seterusnya, ada beberapa kaidahnya. Kaidah yang Bapak bilang ini sebagian ditulis tuh di dalam PDF yang Bapak kirim kemarin. Tapi nanti tolong dibuat itu catatannya. Ya.
buat di buku catatannya. Oke, ini ada mistar. Kalau yang atas, ini yang atas itu untuk kunci. Jadi kalau yang sering kita gunakan itu sentinya, yang bawah ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 yang di tengah ini senti. Itu saja yang kecil-kecilnya ini mili. Jadi ini 1, ini 1,1, 1, berarti 1,5. Seterusnya. Sedangkan yang ini disebut dengan skala nonius. Dan noniusnya itu adalah membagi miliknya. Jadi 1/10 mili dia itu. Jadi kecil sekali, 1/10 mili. Di anak-anak, yang pertama kamu baca, ini Bapak geser dulu sedikit ya. Nah, ini misalnya nih. Ini angka 0 di bawah ini sesudah 1,5, sebelum 1,6. Pak ulangi lagi, angka 0 ini sesudah 1,5, sebelum 1,6. Maka dia jawabannya harus 1,5. 6-nya dari mana ini? 6-nya adalah angka yang 0 sampai 10 ini yang segaris dengan atas ini. Ini 6. Jadi Bapak ulangi lagi, ini 1,5, ini ya di sebelum 2 ini 1,5, dia 1,5, 6-nya yang segaris. Ini ada tanda merahnya. Ya, kita geser lagi, kita coba lagi. Yang ini dibaca 1,85 karena ini angka 0 ini sesudah 1,8. 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 sebelum 1,9. Ini 1,8, terus yang lurusnya ini tanda merah adalah lurus dengan atas gitu ya. Kamu lihat nih, 3 nggak lurus sama atas, 2 nggak lurus sama atas. Tapi yang 5 ini lurus sama atas. Tinggal 1,85. Dan seterusnya, kamu bisa tes ini ya. Contohnya ini. Berapa itu? Ya, ini bisa kamu ketik hasilnya di sini. Kamu bisa ketik sini. Ini nggak nyampe 1 kan, ini baru 0,7. Jadi 0,7, enggak bisa. Ketik 7. Yang lurus yang mana? 4. Iya. Diklik sini. Sudah tepat. Bukan 4, coba dilihat lagi yang mana yang tepat. 1, Pak. Bukan. 2. 0,72. 8 kali, Pak. 8. Bukan, Hah? tahu deh. Enggak lah, 8 enggak ya ini. Jadi yang atas yang bawahnya ini 8 enggak? Enggak, bukan, Pak. Bukan. 73 kayaknya ya, coba. 3 ya. 73. Salah berarti 72 tadi. Iya, 73. Nah, nanti ini filenya udah Bapak kirim. Kamu bisa coba-coba ya. Ya. Nanti bisa dicoba lagi supaya menghemat ini juga. Jadi nanti kalau kamu bisa coba, tes aja lagi. Ini gitu ya. Ya, digeser dulu, geser lagi gitu. Nah, ini dibacanya berapa? Kalau ini nak. Ini sebentar. Yang kamu baca itu yang sini. Ini mili nak. Ini 1, 2, 3, 4 mili. Jadi ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Jadi kalau yang sekarang ini kita membacanya, ini kan 4. 4 berarti 4 koma. Lalu ini angka yang segaris ini. Segarisnya ini 40. Nah, jadi kalau ini berapa ini? 4,20. Tuh, tepat begitu. 4 ini 20. Jadi 4,20. Kita coba lagi. Ini Bapak geser. Nah, ini misalnya. Ini berapa nih? 4,38 ya. 38 coba. 38. Betul ya. Nah, sekarang Bapak geser ke kiri. Kalau pakai shift atau pakai kontrol ya, pakai kontrol tanda panah kanan. Nah, kalau ini 3,5-nya udah masuk nih. Nah, kalau udah masuk, maka ini dibacanya, oke. Ini biasanya ini 3,5.
3,5 ditambah 25-nya dibagi 100, jadi 0,25. Maka kamu menulisnya 3,5 ditambah 0,25, jadi 3,75. 3,5-nya udah kebaca. Gitu. Nah, Bapak kira ini cukup ya? Cukup. Nanti karena kamu bisa melatih sendiri hasilnya, kemudian yang kamu kerjakan itu cukup di buku yang bukan buku, di bahan ajar yang Bapak kirim lewat Telegram ya, yang di Telegram atau yang lewat Google Classroom kan juga di Bapak kirim itu ya, yang bentuknya PDF. Tapi sebelum ditutup, ada pertanyaan nggak? Link grup Telegramnya di mana? Telegramnya, kalau ini di Telegram, bentar. Telegram udah tuh Bapak kirim langsung. Yang Kasorong dan mikrometer tuh sudah Bapak kirim ini bahannya ya. Dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan kamu bisa memahami. Jadi Bapak menyampaikan yang penting-pentingnya saja. Uraian lengkapnya ada di buku cetak maupun di bahan yang Bapak kirimkan. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian browsing kemana saja, akses yang bisa kamu dapat, boleh bertanya dan seterusnya. Tapi tindak lanjutnya mungkin nanti tetap melalui soal yang harus dijawab. Demikian dari Bapak untuk saat ini. Kita akan sambung next meeting atau next week tentang mengolah data ya, mengolah data, angka penting dan termasuk membuat grafik ya, mengolah data, menyajikan tabel dan seterusnya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.